Shalom buat saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi ayat renungan untuk kita saat ini tertulis di 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Beginilah firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudari yang terkasih, kasih karunia adalah kehadiran, kemurahan, dan kuasa Allah. Ini merupakan suatu daya, suatu kekuatan surgawi yang dikaruniakan kepada mereka yang berseru kepada Allah. Kasih karunia ini akan berdiam dalam diri orang percaya yang setia, yang mengalami kelemahan dan kesukaran demi Injil. Dapat kita lihat dalam Filipi 4 ayat 13. Dari isi utama surat ini, kita dapat merangkum semua yang tertulis di dalamnya dan akan mengerti lebih jelas isinya. Kekuatan dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hambanya yang lemah, dan dengan kelemahannya itu Paulus memegahkan kuasa Tuhan. Semakin besar kelemahannya, semakin besar pula kuasa dan kasih karunia-Nya. Sungguh besar kasih karunia Tuhan kepada Paulus, sehingga ia lebih suka menderita daripada minta dilepaskan dari duri itu. Jika penderitaannya itu memuliakan Tuhan, Paulus lebih senang menderita. Sebab itu ia lebih suka memegahkan diri di dalam kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun ke atasnya. Kuasa itu dipergunakan untuk menggenapi segala maksud dan pekerjaan Tuhan, supaya jelas bahwa kuasa itu berasal dari Tuhan. Dengan kebodohan pemberitaan Injil itu, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang percaya. Dengan 12 orang yang lemah, yaitu murid-murid Yesus Kristus, ia membangun jemaatnya sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kelemahan tentu kita merasa bahwa diri ini terkadang tidak berguna dan penuh dengan tantangan, maju atau mundur, menyerah atau tidak. Tetapi di sini diungkapkan Rasul Paulus mengungkapkan bahwa jika seseorang lemah, maka ia tidak akan menyerah. Ia akan semakin menikmati penderitaan dalam kelemahannya tersebut, dan semakin tekun pula ia akan hidup menurut kehendak Allah, yaitu bersabar atas penderitaan serta hidup menderita karena Allah. Namun di balik kelemahannya, Allah memberikan yang terbaik kepadanya. Allah memberikan berkat serta anugerah yang indah di dalam hidupnya melalui Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, di dalam kelemahan kita selalu ada harapan yang menguatkan kita, yaitu kasih Allah. Allah tidak membiarkan umatnya sendirian, dan ia akan selalu ada memberikan berkat-Nya, dan ia sedang menunjukkan pada kita akan bahwa ia memiliki kuasa yang tidak terlampaui oleh apapun. Tidak ada yang bisa menandingi kasih dan kuasa-Nya. Untuk itulah hanya melalui Yesus kita bisa datang kepadanya, dan untuk kasih-Nya dalam kelemahan kita. Biarlah kita memuliakan Allah untuk selama-lamanya. Amin.